guys, di sini kami dari tim BHP Jaya ingin mempresentasikan hasil kerja proyek kami yang diberikan oleh Bapak dosen kami, Bapak Dr. Darwis Manalu, Eskom, MM.Com, yaitu dengan judul Pengembangan Sistem Informasi Penjualan dan Stok untuk UMKM Kuliner. Tempat proyek yang kami ambil ialah Warung Cherry milik Ibu Suciati. Nah, di presentasi ini kami ingin menjelaskan 6 topik penting, yaitu pendahuluan, landasan teori, profil objek dan analisis, perancangan sistem, demo website, pelaksanaan, dan kesimpulan. Nah, di pendahuluan ini ada 4 hal penting juga yang ingin dijelaskan, yaitu latar belakangnya, tujuannya, manfaatnya, dan identifikasi masalah. Begitu juga landasan teori, profil objek, perancangan sistem. Nah, kami juga ingin mendemokan website aplikasi yang ingin kami berikan untuk sang owner, yaitu Ibu Suciati, untuk memudahkannya dalam mencatat setiap penjualan dan stok bahan bakunya. Nah guys, sebelum saya lanjut ke presentasinya, pertama kami ingin memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Kami tim PHP Jaya, jurusan Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Metodis Indonesia. Nah, saya Ogi Okta Bremana Laia, NPM 2235100003. Saya di sini sebagai Project Manager. Aku langsung putar-putar dengan NPM 2235100005. Aku sebagai programming atau web development di project ini. Saya Rizky Nathan Sirait dengan NPM 2235100025 sebagai analisis data. Saya Johannes Silitonga, NPM 2235100055. Saya bertugas sebagai desainer. Terima kasih. Saya Yudi Arif Tagalung, NPM 2235100030. Saya bertugas sebagai dokumentasi. Nah, lanjut ke presentasinya. Latar belakang UMKM kuliner. Di Padanbulan Medan, warung Cherry milik Ibu Suciati yang sederhana telah menjadi penopang ekonomi keluarga selama kurang lebih 15 tahun dengan usaha kuliner. Ikan teri orek yang enak tentunya menjadi andalan pelanggan dari Ibu Suciati. Namun, ketergantungan pada sistem pencatatan manual menggunakan buku tulis lusuh, kalkulator jadul, dan hanya bermodalkan ingatan kepala memicu berbagai masalah operasional seperti stok bahan seperti mie kuning, minyak, tomat, cabai sering habis tak terduga. Kemampuan memantau menu laris juga terbatas, serta kesulitan menghitung keuntungan bersih akibat tidak adanya data real time. Observasi di sekitar wilayah tersebut menunjukkan bahwa mayoritas pelaku usaha UMKM kuliner mengalami kendala serupa, di mana pelaku UMKM ini enggan beralih ke teknologi yang canggih disebabkan oleh persepsi bahwa sistem digital itu rumit dan mahal, sehingga mereka terjebak dalam pola usaha yang tidak optimal dan bahkan berisiko kehilangan pelanggan. Proyek pengembangan sistem informasi penjualan dan stok untuk UMKM kuliner ini hadir sebagai solusi kolaboratif yang dirancang sederhana mungkin, terjangkau, dan berfokus pada kebutuhan real pelaku usaha agar mereka fokus pada inti bisnisnya, yaitu memasak dengan cinta tanpa dibebani administrasi yang rumit. Tujuan proyek dan manfaatnya. Yang pertama ialah mengatasi masalah manual. Proyek ini bertujuan untuk menghilangkan pencatatan manual yang sering menyebabkan kesalahan. Manfaatnya, informasi penjualan dan stok menjadi lebih akurat dan mudah diakses. Yang kedua, memberikan data. Sistem ini akan memberikan data real time tentang penjualan dan stok. Manfaatnya ialah
yang memungkinkan pemilik UMKM untuk membuat keputusan bisnis yang lebih baik dan cepat berdasarkan informasi yang akurat. Tujuan ketiga, memudahkan pengelolaan dengan sistem yang terintegrasi. Manfaatnya, pengelolaan stok dan penjualan menjadi lebih simpel dan efisien, memberikan lebih banyak waktu bagi pemilik untuk fokus pada pengembangan usaha mereka. Identifikasi rumusan masalah. Di sini kami ada 5 topik penting. Yang pertama ialah pencatatan penjualan masih manual dan tidak real time. Yang kedua, manajemen stok tidak terpantau secara dinamis. Yang ketiga, ketidakmampuan menganalisis tren penjualan menu terlaris mereka dalam 1 hari, bahkan mungkin 1 minggu atau 1 bulan. Yang keempat, potensi kesalahan human error dalam perhitungan keuntungan. Human error di sini maksudnya kesalahan dalam data yang dipunya dengan hasil yang dipunya. Tidak seimbang gitu maksudnya. Bahkan mungkin penjualannya ada kesalahan, stoknya tiba-tiba habis tak tahu kemana, itu maksudnya human error. Yang kelima terakhir, kurangnya integrasi antara penjualan dan pengadaan bahan. Untuk landasan teorinya akan dilanjutkan teman saya, Yogi. Baik, terima kasih Yogi. Di sini saya akan melanjutkannya. Landasan teori, sistem formasi penjualan dikategorikan menjadi 3, yaitu real time, minimal input, dan ramah error. Real time yaitu setiap transaksi langsung tercatat saat terjadi, bukan ditunda hingga tutup warung. 2. Minimal input, desain tombol besar untuk memudahkan Ibu Suciati tanpa perlu mengetik panjang. Ramah error, tersedia fitur batal yang mudah dijangkau untuk meminimalkan salah klik. Manajemen stok kuliner dikategorikan menjadi 3, first in first out, safety stock, dan timing management. First in first out yaitu bahan yang masuk lebih dulu harus digunakan lebih dulu untuk mencegah kadaluarsa. Safety stock, penetapan batas minimal stok, misal 10 porsi mie, untuk memicu notifikasi belanja. Timing management, menyeimbangkan stok agar tidak mengendap sebagai model mati, namun tetap tersedia saat sibuk. Profil menu andalan rumah makan Ibu Suciati. 1. Sambal ikan teri orek seharga 12.000. 2. Ayam sambal seharga 9.000. 3. Bimbalaps seharga 5.000. 4. Nasi goreng seharga 10.000. 5. Gorengan seharga 2.000. 6. Ikan goreng seharga 8.000. Tantangan operasional warung ceri. Pencatatan manual. Proses pencatatan manual sering menyebabkan ketidakakuratan data yang berdampak pada pengambilan keputusan bisnis. Kesalahan dalam mencatat penjualan dan stok dapat menyebabkan kerugian dan kebingungan antar karyawan. Stok tidak terpantau. Tanpa sistem yang dapat memantau stok secara real time, Ibu Suciati kesulitan dalam mengetahui ketersediaan bahan. Hal ini menghambat operasional dan dapat mengakibatkan kehabisan bahan saat pelanggan memesan. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya di sini bernama Johannes akan melanjutkan presentasi oleh teman saya yaitu Yodi. Pada saat ini saya akan menjelaskan mengenai analisis kebutuhan fungsional. Pertama, ada kebutuhan. Yang pertama itu ada F1-nya yaitu sistem autentikasi berbasis role. Alasannya untuk memisahkan akses admin atau kelola data dan user atau catatan penjualan. F2, dashboard admin dengan summary. Alasan tampilan ringkas untuk pratinjau kerja harian. 3, CRUD data penjualan. Alasannya admin dan user bisa catat, edit, hapus transaksi penjualan. F4, CRUD stok bahan baku. Alasannya admin bisa kelola stok bahan,
yaitu menambah, hapus, dan upload gambar. F5 ada fitur take untuk user. User bisa mengurangi stok bahan dan transaksi tanpa harus edit atau hapus. F6 laporan penjualan berbasis tanggal. Alasannya admin bisa lihat penjualan dalam rentang waktu tertentu. F7 notifikasi stok rendah. Alasannya dashboard menampilkan jumlah bahan yang stoknya kurang dari 5. F8 upload kebutuhan gambar bahan. Alasannya admin bisa tambah foto bahan untuk identifikasi visual. F9 status transaksi lunas atau pending. Alasannya bisa catat transaksi yang belum dibayar atau utang langganan. F10 profil manajemen. Alasannya user bisa update data diri dan password. Kemudian saya akan menjelaskan tentang perancangan use case diagram. Admin punya akses penuh ke semua fitur-fitur seperti manager yang bisa kontrol segalanya. User punya akses terbatas, bisa catat penjualan dan lihat stok, tapi tidak bisa hapus data penting. Guest atau belum login tidak bisa melakukan apa-apa, langsung diarahkan ke halaman login. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai arsitektur basis data atau IRD. Pertama, table users. Menyimpan data kredensial dan hak akses atau berbasis role based access control. Yang kedua, tabel data penjualan. Mencatat ID transaksi, tanggal produk, jumlah, total dan status pembayaran. 3. Tabel stok. Mengelola nama bahan, jumlah tersisa, satuan dan ambang stok minimum. Kemudian saya akan melanjutkan penjelasan yaitu mengenai fitur utama sistem. 1. Login berbasis peran. Sistem ini memungkinkan pengguna untuk masuk dengan hak akses yang berbeda, memastikan data hanya dapat diakses oleh yang berwenang untuk menjaga keamanan informasi. Kemudian ada notifikasi stok rendah. Sistem akan memberikan peringatan otomatis ketika stok barang mencapai batas minimal, membantu pemilik bisnis untuk melakukan restock tepat waktu dan menghindari kekurangan persediaan. Kemudian ada crowd data. Pengguna dapat melakukan manipulasi data penjualan dan stok dengan mudah, termasuk membuat, membaca, memperbarui, dan menghapus data sesuai kebutuhan bisnis secara efisien. Kemudian ada laporan penjualan. Pengguna dapat menghasilkan laporan penjualan yang terperinci dengan filter tanggal, memberikan wawasan yang jelas untuk analisis dan pengambilan keputusan yang lebih baik bagi bisnis. Baik, terima kasih Johannes. Saya akan melanjutkannya. Pengembangan sistem informasi penjualan dan stok untuk UMKM kuliner seperti dari judul laporan proyek kami. Proyek kami menggunakan Laravel sebagai framework utama dan juga MySQL sebagai database-nya. Berikut ini adalah tampilan utama atau homepage dari halaman admin pada aplikasi yang akan kami rancang, di mana view atau tampilannya seperti ini. Pada halaman ini, pada header-nya terdapat beberapa menu seperti beranda, penjualan, stok barang, laporan, hingga pengaturan. Mainframe-nya kita dapat melihat total penjualan hari ini, pendapatan hari ini, total stok barang, berapa stok barang dalam di sini disimpan, juga stok item yang rendah atau yang menipis stoknya begitu. Kita juga bisa melihat grafik dalam kurun 7 hari terakhir, apa saja, bagaimana grafiknya seperti naik turun harga penjualannya. Juga terdapat riwayat transaksi terbaru. Maka kita dapat melihat transaksi terbaru akan muncul di sini sesuai yang diinput oleh user. Nanti kita lihat halaman usernya. Sebelumnya kita akan masuk ke menu data penjualan. Dalam data penjualan kita dapat melihat apa saja yang sudah diinput oleh admin atau kasir atau juga user.
semua yang di-input user akan masuk di sini dan kita punya akses untuk mengedit atau menghapus. Di sini juga ada beberapa card seperti total penjualan pada table, juga pending atau lunas dari status penjualan tersebut. Kita bisa melihat tanggal, nama produk, jumlah, harga, dan seperti tadi kita dapat akses untuk mengedit juga menghapus. Atau kita bisa menambahkan penjualan manual. Seperti ini contohnya. Tapi lebih baik kita menginputnya dari menu user nanti. Oke, kita kembali dulu untuk itu. Kita lihat menu stok barang. Menu stok barang hanya bisa diakses oleh admin, dan seperti inilah halaman pada admin, dimana ada 3 card, total bahan, berapa ada bahan di dalam menu, stok yang menipis. Nah, ini kita dapat melihat stok yang rendah atau menipis akan dikasih menu atau pemberitahuan seperti itu, orange. Juga stok habis. Nanti kita kembali ke halaman user seperti apa, mana kalau dia ada habis gitu. Sebelumnya kita akan menambahkan produk atau bahan baku yang ada. Nah, kita akan menambahkan apa? Nih, seperti wortel. Jumlah misalnya kita buat 5 dalam satuan kilogram. Stok minimumnya 5 kilogram. Nah, keterangannya opsional. Misalnya kita buat alamatnya gitu. Nah, alamatnya aja. Lemari nomor 7. Nah, kita dapat mengupload gambar. Nah, ini langsung ada gambar wortelnya. Simpan stok. Maka wortel tadi akan tambah di dalam menu stok bahan baku. Total bahan bertambah menjadi 5, stok bahan menipis tetap 3. Wow. Oh ya. Oke, kita lanjut ke halaman laporan. Nah, untuk ini kita harus up to date dari user. Kita harus input dulu dari user baru kita dapat melihat laporan hari ini. Oke. Nah, ini halaman user atau homepage pada kasir yang akan kita lihat atau digunakan oleh kasir itu sendiri. Terdapat ucapan selamat datang. Juga kita dapat melihat penjualan hari ini, stok menipis, pending payment. Juga ada langsung menu input data. Baru kita dapat melihat data penjualan, juga stok bahan baku dan catatan hari ini. Nah, kita akan coba input penjualan hari ini. Contoh, nah nih kita langsung buat ini aja, nasi goreng, biar agak beda ya, nasi goreng gila, simpan. Nah, nih nasi goreng gila tersimpan tanggal 30/01/2026. Kita akan dapat melihat ini di data penjualan, tapi kita tidak dapat akses untuk mengedit atau menghapus laporan ini, karena untuk menghapus ini hanya bisa dilakukan oleh admin itu sendiri. Oke, kembali. Nah, kita coba ini seperti yang tadi. Ini setelah kita menginput data dari sini, maka akan masuk ke dalam data penjualan. Kita akan melihat stok bahan baku. Nah, di sini kasir hanya dapat melakukan pengambilan, tidak dapat menambahkan menu atau tidak dapat menambahkan jumlah stok yang akan tersedia. Contoh, kita ambil cabai, kita ambil bahan, kita ambil 10 kilo biar habis ya. Ambil bahan. Nah, maka stok menipis dimana 13 kilo. Tadi kan 10 kilo kita ambil, jadi habis. Nah, hanya itu yang dapat dilakukan oleh
kasir atau user dari website kami. Nah, untuk update yang tadi kita akan dapat melihatnya di halaman admin. Nah, itu betul. Pertama. Kita kembali lagi ke halaman admin. Nah, ada perubahan. Terdapat 2 transaksi penjualan hari ini. Pendapatan hari ini 50.000. Total produk stok untuk barang 21, stok rendah 1. Karena jadi ada item yang kita tag seluruhnya hingga statusnya 0, maka akan ada pemberitahuan di sini. Nih, seperti riwayat transaksi terbaru kita dapat melihat. Tadi sebelumnya pada menu user kita menginput 2 transaksi pada tanggal 30 di 25 tambah 25, maka akan dibulatkan menjadi 50.000 seperti itu kira-kira. Nah, kita dapat melihat data penjualan. Di sini kita dapat menghapus atau mengedit seperti tadi. Nah, kita contoh hapus satu nih, halaman 8 atau nomor 8 hapus. Nah, maka akan jadi sisa 7. Atau ini mungkin ini ada kesalahan, makanya jadi pending. Kita hapus dulu. Oke, sekarang refresh menjadi seperti ini, 6 transaksi yang di pending kosong, pembayaran selesai ada 6. Oke, kita lihat di stok barang, update-nya apa saja. Total bahan ada 5 tetap, karena ada 5. Stok yang menipis ada 4. Stok habis 1. Ini kita tag seluruhnya tadi, cabai 10 kilo, kita tag 10 kilo. Ini tidak dapat diubah oleh kasir tadi atau user, hanya kita dapat mengeditnya seperti ini. Kita tambahkan lagi misalnya stok cabainya, nambah lagi 10 kilo, simpan, gak akan ada tersedia lagi. Bahan habis akan hilang pemberitahuannya. Oke, kita akan ke laporan tadi tidak bisa ditampilkan karena belum ada transaksi. Nah, kita buat hari ini, di sini juga hari ini, tampilkan laporan. Ini laporan. Pada tanggal 30, produk, jumlah, total pendapatan periode ini 50.000 atau hari ini. Kita dapat melihat transaksi. Total pendapatan 50.000, pembayaran yang pending tidak ada. Ya, seperti itulah contoh laporannya. Oke, kita kembali ke halaman indeks pada admin. Mungkin ada beberapa fitur lagi yang bisa dijelaskan, tapi sepertinya sudah semua. Oke, cukup sampai situ aja. Sekian mungkin, atau ada kurang lebihnya nanti kita update nanti. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih Lamhot. Di sini saya akan melanjutkan. Saya akan melanjutkan di bagian jadwal pelaksanaan atau gancarnya. Di sini ada inisiasi proyek, analisis kebutuhan, dokumentasi. Baik, terima kasih Lamhot. Di sini saya akan melanjutkannya. Di sini saya akan menunjukkan jadwal pelaksanaan atau gancarnya. Di sini ada inisiasi proyek, analisis kebutuhan, desain sistem, pengembangan website, pengujian sistem, dan serah terima. Di bagian inisiasi proyek, kami melaksanakannya selama 6 hari, mulai tanggal 27 November 2025 sampai 4 Desember 2025. Di bagian analisis kebutuhan, kami melakukannya selama 4 hari, yaitu per tanggal 5 Desember 2025 sampai 10 Desember 2025. Lalu di bagian desain sistem, itu dikerjakan selama 17 hari, mulai tanggal 11 Desember sampai 2 Januari 2026. Pengembangan website dimulai selama 8 hari, dimulai per tanggal 5 Januari sampai 14 Januari. Lalu ada pengujian sistem.
Pengujian sistem dilakukan selama 3 hari, dimulai tanggal 16 Januari sampai 20 Januari 2026. Dan serah terima dilakukan selama 2 hari, yaitu tanggal 22 Januari. Selanjutnya, hasil dan dampak sistem informasi. Pertama, itu adalah mengatasi masalah manual. Sistem informasi baru telah mengurangi beban pencatatan manual bagi Ibu Suciati dan meningkatkan efisiensi operasional warung. Penyederhanaan dalam pengelolaan stok dan penjualan memberikan waktu lebih untuk berfokus pada layanan pelanggan. Kedua, stok terpantau otomatis. Dengan sistem baru, stok bahan makanan terpantau secara real time, memungkinkan Ibu Suciati untuk membuat keputusan lebih cepat dan akurat. Hal ini juga mengurangi risiko kehabisan bahan saat permintaan tinggi dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan proyek yang kami dapat adalah: pertama, sistem berhasil memangkas waktu hitung manual hingga 30 menit setiap malam. Kedua, pencatatan penjualan real time menggantikan buku manual yang rentan rusak. Dan saran, pertama, otomasi pengurangan stok saat transaksi disimpan. Kedua, integrasi notifikasi stok via WhatsApp ke HP Ibu Suciati. Dan ketiga, fitur ekspor laporan ke PDF atau Excel untuk arsip fisik. Nah guys, akhirnya kita sampai nih di penghujung video kita. Kami dari tim PHP Jaya ingin mengucapkan, teknologi hadir untuk melayani manusia, bukan malah sebaliknya. Semoga bermanfaat bagi kemajuan UMKM Indonesia. Kami, tim proyek sistem informasi UMKM kuliner, pamit undur diri. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.